Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu di Swedia ya. Dan juga teman-teman dimanapun berada, mungkin nggak cuma di Indonesia dan Swedia nih pesertanya nih. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Hari ini sesuai rencana kita diskusi sesuai dengan flyer yang udah kita sebarkan nih. Temanya peluang dan tantangan startup khususnya di masa pandemik virus corona ini. Nah, pertama-tama perlu saya sampaikan nih, kenapa namanya Vika. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Swedia ini, KBBS-nya, nggak ada sebenarnya KBBS ya. Vika itu artinya rehat coffee break sebenarnya. Tapi diterjemahkan lebih lanjut dalam konteks budaya, menjadi momen khusus untuk sosialisasi dan diskusi, sebenarnya sambil menikmati makanan ringan yang tersedia. Cuman berhubung lagi puasa, mohon jangan dijadikan alasan sambil ngemil peye, cireng, bala-bala, apalagi sambil makan nasi ya. Jadi teman-teman sambil bersabar aja nunggu waktunya nanti buka puasa. Nah, kembali ke topik. Kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 ini cukup besar. Menurut catatan saya secara makro, data dari Kementerian Keuangan itu prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat, bahkan mencapai negatif untuk skenario pesimisnya. Nah, data dari Kemenakertrans untuk bulan April itu 1 juta pekerja terdampak untuk dirumahkan dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan tadi pagi saya lihat beritanya, angkanya bisa mencapai 1,7 juta per sekarang. Nah, mau nggak mau keadaan tersebut menimbulkan tantangan yang luar biasa besar nih buat para pelaku usaha di dunia bisnis. Tapi di sisi lain itu juga menimbulkan peluang tersendiri untuk sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada nih. Nah, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Muhammad Fajrin Rashid, co-founder sekaligus presiden dari Bukalapak. Apa kabar Mas Fajrin? Baik, alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan diskusi. Mas Fajrin akan share nih kondisi terkini, pengalaman, tantangan, dan bagaimana cara beliau nanti memimpin Bukalapak untuk menjawab tantangan dan peluang-peluang yang ada tadi ya. Setelah ini nanti Mas Fajrin akan menyampaikan pemaparan khusus yang udah beliau persiapkan, sekitar 15-20 menit, lalu kami akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab diskusi. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti langsung angkat tangan pakai fitur raise hand di Zoom. Nanti first in, first serve ya. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung dipertanyakan, bisa langsung nanya nanti. Nah, cuma sebelum mulai, saya izinkan saya membacakan sedikit profilnya Mas Fajrin. Kita adopt dari halaman LinkedIn-nya Mas Fajrin nih. Punten kita contek tadi pagi. Nama lengkap Mas Muhammad Fajrin Rashid, kelahiran Jakarta, kelulusan Teknik Informatika ITB ya Mas, lalu melanjutkan studi di Korea, di Daejeon University, dua-duanya pendidikannya berlatar belakang IT, lalu pengalaman kerja nih, Indosat, lalu ke United Nation, lalu pindah ke salah satu consulting ternama, BCG ya Mas. Lalu akhirnya di tahun 2010 atau 2011 mulai bersama-sama dengan Mas Ahmad Zaki merintis Bukalapak ya Mas. Ya. Lalu saat ini sebagai Dewan Pembina Asosiasi E-Commerce di Indonesia. Lalu ada achievement juga lulus dengan predikat cum laude dengan GPA 4 dari 4 ketika lulus di ITB tahun 2008 ya. Ini masa lalu. Tamparan buat para PPI-ers di seluruh dunia nih. Lalu ada juga achievement terakhir ini Satya Lancara Wirakarya dari Presiden RI ya Mas. Ya. Penghargaan spesial atas kontribusi untuk negara di tahun 2000 kayaknya baru-baru ini nih. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Nah, untuk di Bukalapaknya sendiri berdiri tahun 2010, lalu saat ini udah menggandeng 5 juta UMKM
dan 2,5 juta mitra, dan menjadi salah satu dari 5 unicorn di Indonesia ini. Nah, sebelum Mas Fajrin mulai pemaparannya, boleh buat pembuka dikit aja nih Mas. Dulu kan sempat kerja di BCG ya, padahal tahun itu startup itu belum terlalu menjanjikan lah, banyak uncertainty-nya saat itu. Sebenarnya apa sih dulu yang terlintas di kepala Mas Fajrin gitu ya, akhirnya memutuskan untuk Bukalapak? Padahal kebanyakan orang mungkin kalau udah kerja di BCG gampang aja untuk cari perusahaan lain, perusahaan-perusahaan besar lain gitu ya. Monggo Mas untuk pembuka sedikit aja mungkin sebelum memaparan. Pertama masih muda, Nah, sekarang juga masih muda. Tapi ya karena waktu itu saya merasa bahwa ya mungkin karena saya masih belum banyak tanggungan juga begitu ya. Saya pikir kalau misalnya saya mulai usaha itu ya mungkin ini momen yang paling tepat. Karena kalau misalkan ternyata tidak berhasil atau kenapa-kenapa ya mungkin saya bisa kembali ke dunia profesional dengan lebih mudah seperti itu. Jadi itu salah satu utamanya. Yang kedua adalah tahun 2009-10 benar bahwa di Indonesia belum banyak startup, bahkan belum ada istilah startup begitu ya. Tetapi kalau kita melihat di dunia itu sudah populer. Jadi di dunia e-commerce ada Amazon, ada Alibaba, ada di Amerika Latin namanya Mercado Libre. Kemudian di dunia apa namanya media sosial kita mulai populer ya, Facebook, Twitter tahun 2009-2010 itu. Kemudian banyak lagi contoh lainnya. Jadi kita melihat bahwa mungkin sesuatu yang similar bisa dibangun di Indonesia seperti itu. Dan berakhirlah di tahun, berarti sekarang udah tahun ke-9 ya, di Ya, sekitar tahun ke-9 di Bukalapak. 10 ya. 9 dan ke-10. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung ke pemaparannya terkait topik kita kali ini, Mas Fajrin. Ya, saya share screen dulu ya. Sebelum pemaparan mungkin saya sampaikan ini afiliasinya yang jadi peserta saat ini nggak cuma di PPI aja, ada juga teman-teman di Indonesia, para pelaku usaha, ada juga dari bidang kesehatan yang tertarik untuk mendengarkan pemaparan Mas Fajrin ini ya. Oke. Mangga, silakan Mas. Ya, bentar. Kelihatan ya? Yep. Oke, jadi mungkin saya sedikit aja sih ya, tadi mungkin dibilang sekitar 15 menit lah kira-kira, dan nanti mungkin lebih banyak diskusi saja. Pada intinya saya mungkin akan melihat atau memaparkan kira-kira sebenarnya situasi COVID ini kaitannya dengan bisnis, khususnya teknologi, tapi dan juga bisnis-bisnis lainnya begitu ya, seperti apa. Saya mungkin akan banyak membawa contoh di Bukalapak sebagai salah satu perusahaan e-commerce, karena memang itu yang mungkin bisa menjadi salah satu kunci juga untuk ke depannya. Saya sering ditanya banyak orang, bagaimana sebenarnya situasi COVID ini berdampak terhadap Bukalapak ataupun e-commerce secara umum. Jawaban sederhana saya adalah, kalau kita melihat situasi per sekarang banget nih, artinya bulan Maret dan April begitu ya, ketika COVID sudah mulai terdeteksi di Indonesia, itu sebenarnya secara bisnis justru merupakan sesuatu yang positif bagi Bukalapak maupun e-commerce yang menjual barang-barang fisik secara umum gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya lockdown dan situasi di mana orang lebih susah untuk berinteraksi secara langsung, maka pilihannya menjadi online. Orang kecenderungan untuk berbelanja online. Bahkan untuk kategori-kategori yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan begitu ya, dari mulai barang-barang seperti kesehatan, nanti saya akan jabarkan lebih lanjut. Tapi itu situasi sekarang. Nah, kenapa saya bilang situasi sekarang? Karena kalau misalkan situasi COVID ini berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, tadi disampaikan juga oleh moderator bahwa kalau misalkan estimasi terburuk dari Ibu Sri Mulyani adalah kondisi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini itu justru akan negatif, minus 0,8%. Nah, kalau misalkan situasi ini berlanjut, artinya bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara umum akan berkurang, dan itu artinya itu akan berdampak buruk juga terhadap e-commerce. Jadi meskipun sekarang situasinya cukup baik bagi Bukalapak atau e-commerce, saya juga secara pribadi berharap ini akan mudah-mudahan cepat berlalu begitu ya, supaya kita bisa sama-sama bangkit kembali dari sisi ekonomi dan tentunya dari sisi kesehatan juga. Nah, mungkin sedikit saya
share soal Bukalapak terlebih dahulu begitu ya. Bukalapak mungkin bagi yang belum familiar atau yang mungkin belum terlalu update gitu ya, kita mulai dari e-commerce marketplace. Marketplace itu artinya semua orang bisa berbelanja di sana, tetapi semua orang juga bisa berjualan di sana. Tadi disampaikan kita punya 5 juta lebih UKM sebagai penjualnya. Kalau dari sisi customer-nya kita sudah ada sekitar 80 juta pengguna terdaftar di Bukalapak saat ini. Kemudian sekitar 2-3 tahun lalu kita juga merambah bisnis offline, yaitu bekerja sama dengan warung-warung tradisional seperti toko kelontong yang tampak di gambar ini begitu ya. Kita menyebutnya program Mitra Bukalapak, di mana kalau sebelumnya itu kita bergerak di bidang online, maka ini merambah ke bidang offline juga. Jadi kasarnya kalau orang-orang yang tech savvy, tentunya semua orang yang ikut Zoom ini semuanya tech savvy begitu ya. Kalau orang ingin belanja di Bukalapak, maka bisa langsung download atau mengunjungi website Bukalapak. Tapi masih banyak kalau kita bicara soal masyarakat Indonesia secara keseluruhan, orang-orang yang belum familiar akan belanja online. Nah, warung tradisional atau mitra Bukalapak inilah yang menjadi salah satu sarana bagi kita untuk menjembatani hal tersebut. Sehingga orang-orang tadi bisa berbelanja online dalam tanda kutip melalui mitra Bukalapak ini. Nanti si pemilik warung yang akan memesan on behalf of the offline customer. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang itu menjadikan Bukalapak itu tidak hanya sebagai e-commerce, tapi kita menyebutnya ya ini commerce saja. Artinya kita tidak hanya di online, tapi di offline juga yang terintegrasi satu sama lain. Kalau kita bicara soal kenapa sih kita bikin Bukalapak dari online commerce kemudian offline, simpelnya bahwa Bukalapak punya misi untuk memberikan ekonomi yang atau mewujudkan ekonomi yang fair bagi semuanya, entah itu UKM, entah itu customer bisa memperoleh barang dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan kita sudah punya sekarang lebih dari 5 juta UKM di online, kemudian sudah ada 3 juta lebih UKM yang offline atau yang berbentuk warung dan agen tadi begitu ya. Ini statistik saja, ini jumlah karyawan kita. Nah, tadi saya sampaikan sedikit di awal, kalau kita lihat di Indonesia begitu ya, itu corona itu terdeteksi pertama kali di awal Maret. Meskipun beberapa dugaan menyebutkan bahwa sebenarnya corona mungkin sudah masuk di Indonesia sebelum itu, tapi tidak terdeteksi saja oleh pemerintah atau yang terkait begitu ya. Tapi marilah kita anggap Maret ini sebagai ininya begitu ya, untuk kemudian kita jadikan dasar itu untuk melihat sebenarnya bagaimana sih dampaknya dari Maret, April dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pertama yang mesti atau yang ingin saya sampaikan kepada ya mungkin semua yang ada di sini tapi juga masyarakat Indonesia secara umum begitu ya, bahwa memang ini situasi yang sepertinya berbahaya atau tidak jelas begitu ya, tetapi in terms of doing what we can, itu sebenarnya asal kita mengikuti anjuran pemerintah dengan baik, PSBB, social distancing, menggunakan masker, dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu sesuatu yang bisa diatasi. Jadi, saya kurang tahu di Swedia seperti apa begitu ya, tapi kalau kita melihat contoh-contoh negara yang mengimplementasikan ini dengan disiplin, seperti Korea Selatan dan Taiwan, itu kemudian boleh kita bilang berhasil begitu ya, di mana situasi COVID sekarang itu sudah hampir hilang lah boleh dikatakan. Nah ini di Indonesia begitu ya, ini sebagai contoh apa yang terjadi dengan Bukalapak, meskipun rata-rata bisnis atau perkantoran di Indonesia atau di Jakarta pada khususnya, itu kurang lebih seperti ini juga. Jadi ketika sekitar tanggal 2 Maret teridentifikasi kasus COVID pertama, maka seminggu setelahnya perusahaan kemudian mulai menimbang-nimbang, kira-kira apa nih yang mau kita berlakukan terhadap karyawan kita, begitu kan. Pada saat itu, di minggu pertama kita melimit bisnis trip, gitu ya. Jadi kita tidak melakukan bisnis trip kecuali yang sangat-sangat urgent. Kemudian kita mulai memprovide hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Di minggu berikutnya, minggu kedua, itu kita mulai ada temperatur check dan lain sebagainya, dan akhirnya sekitar
tanggal 13 kalau saya nggak salah, 13-14, dari pemerintah menganjurkan, pada saat itu masih menganjurkan begitu ya, untuk melakukan work from home. Sehingga kita akhirnya melakukan work from home di tanggal 18 Maret. Jadi sampai sekarang, 1,5 bulan lebih persisnya, saya sendiri begitu ya, dan hampir 2.000 karyawan Bukalapak lain itu melakukan work from home. Jadi kita nggak kemana-mana sama sekali, bahkan untuk saya pribadi begitu ya. Masih ada sedikit karyawan Bukalapak yang kadang-kadang harus ke kantor, lebih tepatnya ke data center. Jadi karena memang mereka harus bekerja nongkrongin server secara physically gitu ya. Tapi itu pun kita kita berdayakan supaya seminimal mungkin harus ada fisik di sana. Kadang-kadang atau bahkan kalau yang kita bisa lakukan secara remote access, kita anjurkan seperti itu meskipun belum bisa 100%. Pada intinya, ini menjadi, kalau tadi di awal saya katakan, sesuatu yang new normal lagi, begitu ya. Saya sempat melihat banyak sekali anekdot atau atau pendapat atau kata-kata orang yang bilang bahwa, oke, mudah-mudahan ini cepat berlalu, begitu ini sudah berlalu nanti kita ngumpul-ngumpul lagi, nanti kita ngapain lagi lah begitu ya. Cuman saya berpendapat bahwa tadi saya sebutkan itu barangkali ke depan akan ada hal-hal yang menjadi new normal. New normal itu maksudnya situasi yang kita alami sekarang itu bisa jadi akan terus seperti ini meskipun wabah itu sudah berlalu. Kita bisa melihat contohnya yang ada di Korea Selatan dan Wuhan ya, Wuhan China itu sendiri, di mana lockdown sudah dihapus, kemudian orang sudah bebas pergi begitu ya, tetapi restoran tetap tidak dikunjungi, atau restoran tetap tidak berani membuka layanan dine in. Jadi restoran hanya berani tetap membuka layanan take out saja. Atau kalaupun yang sudah ada dine in tetap sepi. Jadi orang tetap tidak berani untuk itu. Sehingga itu salah satu contoh bahwa mungkin ke depan akan terus seperti itu. Contoh lainnya adalah ya online conference ini. Mungkin kita akan merasa bahwa ternyata meeting online itu nyaman ya. Apalagi di Jakarta yang trade off-nya adalah kalau kita harus meeting fisik, berjuang dengan kemacetan, mungkin kita nggak perlulah atau nggak perlu sering-sering lah meeting secara fisik gitu kan. Kalau bisa online, kenapa nggak online saja? Jadi itu salah satu new normal yang mungkin akan terjadi. New normal lainnya adalah bahwa uh, orang akan, meskipun ini seharusnya sesuatu yang kita lakukan sejak dulu begitu ya, mungkin sudah diingatkan juga oleh orang tua atau kakak nenek kita bahwa ya jagalah kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Kalau dari tempat umum atau masuk ke rumah cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Tetapi itu mungkin akan benar-benar kita lakukan dengan baik. Sehingga industri atau bisnis, kalau saya ditanya, salah satu industri yang mungkin akan atau bisnis yang akan booming ke depannya adalah terkait dengan health sector yang dibantu oleh teknologi. Sebagai contoh, kemarin saya baca artikel, saya lupa di mana begitu ya, kalau nggak salah di airport atau lembaga atau kantor pemerintah, di mana mereka membangun bilik semacam yang ada di airport untuk screening security gitu ya, yang full body gitu. Tapi ini untuk menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuh kita dalam waktu 30 detik saja. Jadi orang yang mau masuk ke tempat tersebut begitu ya, akan masuk ke bilik itu, cuma bukan untuk di security itu ya, tapi untuk disemprotkan supaya kita bebas kuman dalam waktu 30 detik saja, sehingga kemudian orang masuk. Nah itu salah satu yang mungkin akan menjadi new normal juga begitu ya, atau hal-hal lainnya, misalkan yang bisa rapid test atau kalau orang mau masuk pesawat, dulu mungkin kalau teman-teman yang tahu sejarah pesawat kan sebenarnya kenapa sih pesawat seribet sekarang gitu kan, sampai katakanlah ikat pinggang harus dibuka, karena dulu orang pernah nyimpen pisau atau senjata gitu di dalam ikat pinggang gitu kan, karena ada kasus seperti itu sampai sekarang kita harus buka ikat pinggang kalau kita mau masuk pesawat begitu kan. Nah bisa jadi dengan corona ini, meskipun sudah lewat, tapi akhirnya ada pemeriksaan kesehatan yang harus kita lakukan sebelum masuk pesawat atau tempat-tempat lainnya. Nah, shifting behavior ini yang tadi saya sampaikan, bahwa saat ini di online itu sebenarnya ada peningkatan. Persentasenya kalau secara umum seperti ini begitu ya. Ini memang di Amerika, tapi di Indonesia sendiri kurang lebih mirip-mirip sama. Artinya ada kenaikan secara umum di industri e-commerce 25% more or less,
Dan khususnya ada kategori-kategori yang naiknya sangat signifikan, seperti contohnya online grocery. Jadi yang ini mungkin sebelumnya orang-orang hampir nggak pernah belanja online. Saya sendiri terus terang kadang-kadang ya kalau beli apa ya, beli sayur, beli beras itu masih kadang-kadang offline begitu ya. Tapi semenjak WFH ini ya akhirnya benar-benar semuanya itu online, seperti itu. Yang kedua adalah kategori yang terkait dengan virus protection atau ya intinya kesehatan secara umum lah, disinfektan, sabun dan semacamnya itu pun mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, di Bukalapak beberapa yang bisa saya sampaikan tadi apa namanya terkait dengan kesehatan begitu ya, hand sanitizer, disinfektan, sabun, tentunya masker, APD dan lain sebagainya. Nah, cuma yang menarik adalah kalau misalkan kita melihat bahwa eh, anjuran pemerintah itu adalah katakanlah untuk masker gitu ya, nggak usah yang apa namanya, yang medis begitu ya, tapi apapun masker kain gitu kan, karena yang masker yang medis memang harusnya diprioritaskan untuk perawat begitu ya. Nah, ini kemudian mendorong orang menjadi kreatif, ya sudah kita jualan masker saja gitu kan. Bahkan sekarang kita mulai banyak melihat gitu ya, sesuatu yang belum kita lihat sebulan lalu adalah masker yang trendy, masker yang ukuran anak, masker yang ukuran jumbo gitu ya untuk ya mungkin orang yang berukuran besar, masker yang gambar Frozen, masker yang gambar Avengers dan lain sebagainya itu mulai ada juga. Saya tadi baru lihat masker One Piece gitu kan, saya pengen beli habis ini mungkin. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang kemudian bisa menjadi apa namanya tren tadi bahwa oke ini new normal apa yang lagi ngetren sekarang, ayo kita kita ini kan bisnis ke sana. Kemudian saya juga tadi baru lihat ada kalau kita bicara soal fashion, fashion secara umum tuh mengalami penurunan. Karena orang yang ngapain juga belanja apa jaket atau jilbab sekarang ini gitu kan. Orang keluar rumah aja jarang gitu kan. Tapi kita melakukan video conference sekarang. Pengen dong tetap tampil trendy. Jadi ada kemarin apa ya saya baca istilahnya kalau nggak salah tuh aksesoris video conference ya. Jadi semacam ikat kepala atau slayer atau apa gitu ya supaya tampak ininya keren. Meskipun bawahnya mungkin pakai celana pendek aja nggak masalah gitu kan. Yang penting sini ke atasnya keren. Jadi salah satu apa namanya yang juga mengalami kenaikan. Nah, kemudian di April, ini yang menarik. Kalau kita bicara bulan Maret tadi, sebelumnya orang bicara soal kesehatan, groceries begitu ya. Tapi di bulan April itu kita juga melihat kenaikan di barang-barang kategori lainnya. Pertama adalah soal office atau perkantoran. Karena orang work from home, akhirnya banyak orang yang kemudian, wah perlu beli laptop baru, perlu beli apa namanya, katakanlah ini ya, software-software baru, perlu beli meja kerja baru dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami kenaikan yaitu hiburan. Jadi PlayStation, saya juga kalau boleh jujur akhirnya kemarin beli konsol game juga. Kemudian apa namanya barang-barang hobi, katakanlah barang-barang kesehatan. Jadi matras yoga, barbel, kemudian apa namanya treadmill juga dan yang terkait begitu ya. Intinya hobi atau aktivitas yang bisa barang-barang yang terkait aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau hobi yang dilakukan di outdoor itu terus terang turun, malah stagnan atau turun gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan di rumah, kemudian ya intinya bisa mengisi waktu begitu ya, itu mengalami kenaikan. Berkebun juga, tools-tools berkebun, hidroponik dan semacamnya, something yang saya nggak pernah nyari sebelumnya gitu ya. Kemarin juga mulai lihat-lihat begitu. Jadi ini sesuatu yang kita lihat kenaikan. Nah, memang tadi saya katakan ada juga kategori barang-barang yang turun. Fashion secara umum tadi mengalami turun gitu ya. Kemudian barang-barang tersier lah, barang-barang elektronik, kamera, HP dan semacamnya itu mengalami penurunan. Karena apa? Secara umum orang akan berpendapat bahwa ini kondisi yang tidak jelas sekarang, bahkan berdampak ekonomi begitu kan. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang belum perlu, mari kita tunda saja nanti seperti itu. Jadi itu yang mendorong akhirnya barang-barang tersier tadi mengalami penurunan. Tapi dibandingkan dengan kenaikan di kategori-kategori ini, net-netnya itu masih lebih besar yang mengalami kenaikan. Jadi itulah mengapa tadi saya katakan bahwa secara umum sekarang banget nih orang akan atau orang lebih eh, orang lebih banyak berbelanja online. Tapi kalau tadi saya katakan jika ini berlanjut, orang akan ya akhirnya berhenti juga beli beli game game konsol kan, beli juga barang-barang hobi karena akhirnya merasa bahwa oke, look kita mesti berhemat atau bahkan dalam beberapa kasus tadi disebutkan juga adalah beberapa orang yang mengalami PHK dan lain sebagainya itu
sangat-sangat mungkin ya udahlah ini semua kita cut juga saja, kita fokus di hanya beli atau belanja barang-barang grocery saja. Dan if that happens, obviously Bukalapak dan e-commerce akan terdampak juga. Nah, mungkin tiga insight apa sih sebenarnya yang kami lakukan bekerja sama dengan banyak pihak lain sekarang ini gitu ya. Tiga kuncinya ini. Yang pertama adalah provide, yaitu dari mulai informasi begitu ya. Informasi apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kita ada yang namanya pantau corona, di mana kita bisa melihat secara langsung real time per hari. Bahkan kalau Pak Yuri ya namanya press release, kita juga kadang-kadang siarkan secara live melalui aplikasi Bukalapak. Dan pastinya kita juga menjembatani antara supplier dan yang membutuhkan. Sekarang sih sudah mulai banyak lagi ya, tapi belakangan 2 sampai 4 minggu lalu itu sangat-sangat kurang masker, APD dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai marketplace ya kita sebagai platform yang menengahi. Siapa nih yang punya masker? Oh, tolong dong. Siapa nih yang butuh? Oke, kita jembatani seperti itu. Kemudian yang kedua adalah support. Ini sesuatu yang menarik juga. Kita melihat kebetulan Bukalapak kan juga memang ada juga fitur donasi, zakat dan lain sebagainya begitu ya. Ternyata orang Indonesia memang alhamdulillah masih memiliki jiwa sosial. Jadi selama 1-2 bulan terakhir ini justru donasi juga di Bukalapak meningkat. Dan saya tanya teman-teman yang lain begitu ya, seperti Kita Bisa dan lain-lain, bagaimana trennya sekarang? Itu juga mengalami peningkatan. Jadi sesuatu yang kita boleh syukuri, ternyata orang Indonesia masih memiliki jiwa sosial secara umum begitu ya. Dan yang terakhir adalah membangun kembali. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu kan? Kita banyak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi apa nih yang perlu kita lakukan sekarang. Satu hal yang sudah kita luncurkan, kita menjadi salah satu dari saya lupa sekitar 10 kalau nggak salah 10 platform pemerintah untuk kartu prakerja. Pada intinya adalah di mana orang-orang yang memiliki hak gitu ya, misalkan yang terkena PHK dan lain sebagainya, itu bisa memperoleh semacam saldo digital yang itu kemudian digunakan untuk mengikuti training, salah satunya melalui Bukalapak. Yang lain yang sedang kita lakukan tapi sedang dianalisis begitu ya. Ini masih belum launching tapi sedang dianalisis adalah bagaimana kita menggunakan data-data di Bukalapak untuk mengidentifikasi UKM-UKM yang terdampak corona secara negatif. Tadi saya katakan UKM ya, katakanlah yang jualan jilbab itu akan sekarang mengalami penurunan juga nih gitu kan. UKM yang jualan jaket, jualan tas, jualan sepatu itu pasti terdampak sekarang. Nah, seberapa parah atau seberapa besar mereka terdampak dan apa yang bisa kita lakukan, itu kita sedang menganalisis melalui pemerintah, ya entah nanti bentuknya apakah pinjaman tanpa bunga atau bagaimana, atau bahkan mungkin bantuan langsung begitu ya kepada mereka ini untuk modal kerja mereka ke depannya, tapi menggunakan data yang ada di Bukalapak dan tentunya di digital secara umum. Nah ini sedang kita godok bersama dengan pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita luncurkan juga. Pada intinya tujuannya tetap sama. Kita ingin ya tentunya mengurangi dampak orang-orang yang terkena oleh corona ini, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun Indonesia kembali. Mungkin itu sedikit pembuka gitu ya. Saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawabnya. Oke, makasih Mas Fajrin, maparan yang menarik. Memang kita lihat kondisi ekonomi sekarang, berarti kalau info dari Mas Fajrin, user dari online service ini sekarang memang belum terlalu terdampak ya, artinya masih banyak peningkatan pembelian. Cuman memang nanti masih ada peningkatan pembelian secara agregat, tapi nanti memang harus dilihat seberapa lama itu bisa bertahan gitu ya, karena secara makro ekonominya masih terdampak. Ya, untuk barang-barang atau e-commerce yang tentunya menjual barang-barang fisik gitu ya, tentunya nggak semua digital pengaruh positif juga. Teman-teman tentunya yang bergerak di bidang travel misalnya, itu sangat-sangat terdampak buruk akan corona ini. Tapi untuk yang menjual barang-barang fisik itu masih naik sekarang. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan teman-teman yang mau bertanya ya, bisa langsung raise hand di
aplikasi Zoom. Nah, sambil nunggu nih Mas, saya punya pertanyaan. Krisis ini kan sebenarnya bisa terjadi kapan aja ya. Nah, sebenarnya sejauh apa sih perusahaan itu atau dalam hal ini startup ya, harusnya mempersiapkan diri untuk hal-hal apabila krisis ini terjadi kapanpun dan dimanapun gitu. Karena kalau kita hanya reaktif, tentunya mungkin agak berat ya, hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang benar-benar kita capai saat ini. Padahal kita sebenarnya bisa mempreventif segala macam resiko yang terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Mungkin ada pengalaman tuh hal-hal yang bisa di-share dari pengalaman Bukalapak, Mas? Ya, mungkin dua hal. Yang pertama adalah agile gitu ya, atau agility. Jadi memang startup itu dituntut untuk bisa berubah atau bertransformasi dengan cepat, karena itu memang nature dari startup begitu kan. Bagaimana dia bisa mendisrupt industri dengan inovasi-inovasi baru, kemudian melakukan iterasi dengan cepat. Kan kalau dari Facebook bilangnya move fast, break things gitu ya, supaya kita bisa adapt dengan perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk situasi sekarang ini, begitu kan. Jadi itu yang mesti diresapi oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang startup atau bisnis secara umum. Bagaimana kita bisa tidak saklek gitu ya, kayak tadi misalkan, oh saya selama ini bisanya jualan baju gitu kan, karena ada corona ini ya udahlah saya tutup aja lah karena orang nggak beli baju gitu kan. Tapi kalau orang yang adapt, dia tahu bahwa oh masker dibutuhkan ya. Ya masker kan pada intinya ya fashion juga ya, kain juga begitu kan. Untuk yang masker kain ya, ya kenapa nggak saya ubah sedikit gitu ya, pivot sedikit istilahnya gitu kan. Atau sama-sama fashion atau apparel juga untuk saya jualan masker gitu kan. Jadi saya sangat-sangat appreciate orang-orang yang seperti itu. Atau yang tadinya restoran, banyak dari restoran yang selama ini mungkin kita terpikir bahwa ini restoran fine dining gitu kan. Saya hanya datang ke sini ya kalau untuk makan, bukan di take away atau atau di delivery gitu kan. Tapi sekarang mereka bahkan menyediakan ready to cook istilahnya. Jadi restoran-restoran dari kayak Holy Cow lah, apalah segala macam itu sekarang menyediakan seperti itu. Itu kan adalah bentuk-bentuk dari pivot atau perubahan bisnis gitu kan. Yang kedua adalah agak terkait, tapi adalah data. Jadi sebagai startup penting bagi kita untuk bisa melihat semua perubahan, apa sih yang terjadi segala macam itu dengan data, gitu kan. Supaya kita tahu bahwa oh ternyata yang ngetren ini sekarang masker ya. Dari mana kita tahunya? Dari data gitu kan. Data bisa didapat dari banyak hal, dari internal perusahaan kita sendiri, misalkan Bukalapak gitu ya, atau eksternal, misalkan melalui market research, dari yang gratisan misalnya dari Google Trends gitu ya. Dari Google Trends misalkan kita bisa ngelihat bahwa misalkan saya contoh ya yang terjadi beberapa tahun lalu, batu akik itu sangat-sangat naik banget tuh, tapi benar-benar turun jauh. Jadi kalau sekarang kita jualan batu akik ya pasti kita akan rugi karena orang udah nggak nyari lagi sekarang. Tapi kalau kita jualan ketika trennya menjelang naik gitu ya, wah itu benar-benar momen yang pas buat kita jualan batu akik. Nah kita bisa lihat di Google Trends apa nih yang mulai dicari orang. Apakah sekarang misalnya, oh ternyata game naik ya, saya jualan board game aja apa ya? Ya bisa jadi sekarang masih naik, ternyata bisa jadi juga sekarang ternyata udah turun. Saya nggak tahu, saya belum cek lagi gitu kan. Tapi itu yang saya maksud bahwa data driven mindset itu adalah sesuatu yang mungkin perlu dimiliki oleh pemilik startup. Oke, Mas. Nah, kita udah punya beberapa penanya nih. Kita ambil tampung 2 pertanyaan dulu ya. Pertama, Mas WR Cahyadi Kanu. Mas Kanu. Monggo, Mas. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Sebelumnya makasih atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat malam di Indonesia, Pak Fajrin. Sore. Sebelumnya perkenalkan saya Kano, saya di Malmo sekarang. Saya punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama terkait filtrasi dari perusahaan Bukalapak. Karena kan sekarang ini kan banyak banget tuh platform-platform yang mereka mendirikan perusahaan, kemudian menerima banyak UMKM atau penjual segala macam tuh. Itu ada nggak sih filtrasi untuk mengecek dan menjamin kalau si penjual itu menjual produknya yang asli gitu? Karena saya pernah berbelanja tapi produknya itu palsu gitu loh. Karena
nggak original lah gitu ya. Filtrasi gitu yang pertama. Yang kedua terkait apa sih namanya, data konsumer. Dari Bukalapak sendiri ada nggak sih jaminan untuk tidak menyebarkan data konsumer ke platform orang lain gitu? Karena saya jujur aja, saya nggak pernah install aplikasi apa namanya online shop yang lain, tapi tiba-tiba dapat email banyak banget dari apa namanya dari platform itu gitu loh. Terus satu lagi, eh, kalau dari Bukalapak sendiri apa namanya, saya lupa nih. Ada nggak sih jaminan kalau misalnya kita beli barang nih, terus si pelanggan itu kecewa, terus Bukalapak ini dia berani menggaranti bahwa kalau misalnya si pelanggan ini kecewa, dia mengembalikan uang ke si customer. Gitu aja. Oke. Karena sebagai contoh ini ya, apa namanya, saya di Swedia ini pakai aplikasi Swiss. Nah kemudian saya Punten dipersingkat ya Mas Kanu. Kita oke. biar yang lain dapat bagian. Saya kan belanja di Swiss nih, terus kemudian ternyata barang yang saya dapat itu nggak sesuai dengan harapan saya. Terus saya chat ke kontak supportnya, kemudian saya jelasin nih kalau saya kecewa nih dengan barang ini karena nggak sesuai dengan harapan saya. Terus saya cuma nanya proses pengembaliannya seperti apa gitu kan prosedurnya. Tapi ternyata si pihak Swissnya dia langsung, oke, kita kembalikan uang kamu 100%. Itu kira-kira Bukalapak bisa nggak kayak gitu? Thank you. Ya. Oke, yang pertama mungkin sekaligus menjawab yang pertama dan yang ketiga begitu ya. Jawabannya ya, bisa. Karena memang that's why Bukalapak ketika tahun 2009-10 hadir itu, itulah apa namanya competitive advantage Bukalapak dibandingkan platform lain yang ada saat itu. Di mana kalau kita bicara, kalau kita sebagai customer belanja di Bukalapak, itu kita bayar ke Bukalapaknya kan, sebagai platform, tidak langsung ke penjualnya. Artinya, ketika kita sudah bayar, kemudian kita suruh penjualnya untuk kirim barang ke si pembeli, begitu pembelinya sudah terima barang, maka dia punya hak dulu untuk memeriksa bahwa ini barang sesuai dengan yang dia pesan. Kalau dia pesan barang yang asli, ya barangnya beneran asli begitu ya. Sebelum dia konfirmasi ke kita bahwa oke, barang ini sesuai nih dengan yang saya pesan, apa namanya, barulah kita transfer uangnya kepada si penjual. Jadi kalau misalkan pembeli pada saat itu kecewa dan pengen, "Oh, saya pengen refund," segala macam gitu ya, ya boleh saja kita akan langsung ganti, apa namanya, uangnya kepada si pembeli. Jadi itu bisa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa penjualnya ternyata, oh, pembeli ternyata tadi, merasa atau menganggap bahwa saya pesannya barang asli tapi kok yang datang KW misalkan, atau barang lain malah gitu ya, maka penjual itu akan kita kasih peringatan keras atau bahkan kita ban gitu ya, kalau misalkan, ternyata kesalahannya parah. Jadi itulah memang yang membedakan, platform e-commerce, termasuk Bukalapak gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita katakanlah jualan di, media sosial atau platform yang tidak memberikan, tidak memiliki sistem pembayaran yang aman tadi, begitu. Kalau yang kedua tadi saya lupa pertanyaannya apa. Boleh diingetin? Security, masalah security. Oh ya, oke. Privacy consumer. Yes, jadi yang kedua yes, itu adalah yang kita apa namanya yang kita janjikan atau kita berikan dalam terms condition gitu ya. Ketika kita me, me, mengapa me, ketika customer datang ke Bukalapak menjadi customer baru Bukalapak begitu ya, ada terms condition kan. Salah satunya adalah bahwa Bukalapak tidak akan memberikan data kepada pihak luar tanpa konsen dari user itu sendiri. Tanpa konsen itu kenapa? Karena memang ada kasus-kasus di mana user sendiri yang misalkan membolehkan Bukalapak untuk memberikan data kepada third party. Contohnya user pelapak begitu ya, yang pengen nih saya dapat kredit dari bank yang jadi partner Bukalapak. Karena kita bekerja sama dengan bank dan beberapa fintech gitu ya, untuk bisa ngasih supaya bank atau fintech ini ngasih pinjaman kepada pelapak atau UKM di Bukalapak. Tapi bagaimana dia bisa tahu UKM ini reputasinya bagaimana begitu kan? Maka dia membutuhkan data dari UKM tadi. Berapa sih sebenarnya UKM ini jualannya setiap bulan atau setiap tahun gitu kan? Oh, mungkin omsetnya dia sebulan 20 juta atau 50 juta atau berapalah begitu ya. Nah, data itu kita share kepada bank atau fintech, tapi sebelumnya kita minta izin dulu ke si UKM tadi. UKM, lu pengen dapat pinjaman dari bank ini nggak? Kalau pengen, data transaksi jualan kamu kita share ke ini gitu ya. Anda setuju atau enggak? Kalau setuju baru kita kasih. Tapi kalau enggak, kita
nggak pernah ngasih data secara langsung gitu ya. Kalau misalkan kasus saya nggak tahu e-commerce mana begitu ya, besar kemungkinan juga saya merasa bahwa itu juga tidak akan membuka secara langsung ya. Tapi yang mungkin adalah melalui teknologi, ini namanya edtech ya, atau teknologi advertising, itu kita bisa dapat bukan data orangnya, tapi data katakanlah case atau IP address atau semacamnya, bahwa oh ini orang ini di browser ini dari IP address ini googling di googling gitu ya, di Google misalnya whatever HP baru atau semacamnya gitu ya, maka Google bekerja sama dengan e-commerce tadi gitu ya, akan menangkap bahwa behavior tadi, sehingga user yang melakukan behavior tersebut, bahwa user-user yang browsing HP baru akan ditargetkan iklan beli HP baru di aplikasi e-commerce tadi. Tapi tidak data usernya. Jadi usernya tidak memberikan data bahwa oh ini Mas Kano nih gitu kan. Enggak. Tapi yang di ini adalah ini IP address-nya, tolong diinikan saja seperti itu. Tapi si aplikasi e-commerce tadi tidak memiliki akses terhadap ini. Ibaratnya cuma kasih kayak semacam generalnya gitu loh. Itu yang sesuatu yang dibolehkan secara hukum dan rasanya banyak dilakukan oleh e-commerce lain ya, seperti itu. Ya, targeted advertising ya. Oke, Ya. kita langsung ke penanya kedua nih. Kita tampung, bisa langsung aja ke Mbak Yanti Sastrawan. Mungkin maksimal 2 pertanyaan singkat, Mbak Yanti. Halo, ini Abraham Oh suaminya. iya, mangga Mas Abraham. Dia mau nanya satu aja singkat. Kan kemarin di Indonesia tuh kayak ada fenomena di mana lagi ada supply, misalnya hand sanitizer sama masker itu kan jadi sedikit, itu jadi tipis. Terus itu jadi banyak yang nampung, terus jualnya ngasih markup harganya itu bisa berkali-kali lipat dari harga normal. Itu kalau dari Bukalapak sendiri itu ada regulasi tertentu untuk supaya harganya itu lebih masuk akal, atau itu ngikutin prinsip ekonomi supply and demand aja, pas lagi supply-nya kecil, demand-nya tinggi, ya silahkan aja supply-nya ngasih harga tinggi. Mau nanya gitu aja. Thank you. Ya, pada situasi normal kita mengikuti pasar. Artinya kalau misalkan lagi musim hujan orang jualan payung harganya naik ya sudah begitu. Tapi situasi ini memang situasi yang tidak normal dan dan apa namanya? Ini pun sesuatu yang kemudian akhirnya di-request oleh pemerintah sehingga Bukalapak memiliki dasar hukum bahwa pemerintah meminta bahwa orang-orang yang menjual masker dan lain-lain APD dan semacamnya dengan harga yang tidak wajar, tolong diperingatkan atau bahkan akhirnya sempat sampai ke polisi, saya lupa ya, tapi sempat akhirnya berhubung ini akhirnya masuk ke ranah pidana, itu akhirnya, nah jadi mungkin ke pertanyaan sebelumnya gitu ya, kita apabila ternyata diminta oleh pihak yang berwajib dengan suatu dasar hukumnya, maka kita juga akan memberikan. Jadi contoh, orang yang jualan barang yang ternyata dilarang gitu ya, itu kan akhirnya akan kita kasihkan kepada polisi atau pihak yang berwajib. Seperti itu. Kemudian kasus ini juga sama. Jadi orang-orang yang kemudian jualan masker dengan harga yang tidak wajar, itu pun akhirnya kita dari Bukalapak kita ban gitu ya. Dan saya lupa akhirnya sempat diminta datanya oleh pihak yang berwajib. Tapi kemudian apakah kemudian mereka akhirnya manggil atau nangkap, saya kurang tahu juga sih, kurang ikuti perkembangannya begitu. Oke. Cukup ya, Mas Abraham. Kita lanjut ke, mungkin kita tampung langsung 2 penanya nih, Mas Imad dan Mas Rizal. Silakan Mas Imad dulu. Ada Mas Imad? Mas Imad Nobi? Dengaran? Ya, dengaran. Halo. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Pak Fajrin, keren banget di presentasinya. Yang mau saya tanyakan itu terkait startup yang baru starting. Kebetulan saya kan ada startup yang kita lagi membangun lagi develop aplikasi lah seperti itu. Nah, biasanya kan kita untuk operasional kita andalin proyek-proyek dari pemerintahan dan lain-lain. Nah, karena kondisi COVID seperti ini sehingga omset kita benar-benar nggak ada gitu ya. Jadi
gimana ya strategi di era COVID seperti ini agar perusahaan startup mendapatkan funding gitu. Artinya bagaimana sih strategi mendapatkan funding di saat-saat di kondisi COVID-19 untuk perusahaan startup yang baru mau berkembang seperti itu. Oke, kita tampung dulu ya, Mas. Mas Rizal, bisa langsung pertanyaannya kalian? Bisa. Ya. Bisa. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Maaf nih nggak ada pakai video karena lagi tampang COVID, jadinya berantakan. Jadi ada 2 pertanyaan, cuman menggabungkan yang pertanyaan sebelumnya itu mungkin bisa juga diceritakan kayak teman-teman yang mau bikin startup, ya bagaimana sih dulu Bukalapak mendapatkan funding ketika awal-awal. Pertanyaan saya lebih ke 2, yaitu mengenai supply chain dan kemudian mengenai privasi juga. Mengenai supply chain, karena ini e-commerce, kebanyakan tuh kadang-kadang bottleneck-nya di COVID di pandemik seperti ini, di logistik dan di supply chain untuk misalnya delivery. Kira-kira menurut Mas Fajrin ada nggak kira-kira pembatasan atau pengurangan kayak delivery services atau logistik di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kemarin kan Tokopedia sempat kebobolan password dan lain-lain kan database-nya dalam internet. Dari Bukalapak sendiri, kira-kira preventifnya untuk mencegah hal tersebut apa ya? Kemudian kalau misalnya itu kejadian, apakah ada hal-hal yang pribadi yang kita bisa dapat dari database-nya Bukalapak tersebut? Untuk pencegahan saja. Terima kasih. Oke, kita tampung ya. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Fajrin yang pertama mengenai funding untuk bisa di-mute lagi Mas Rizal, punten. Saya mute ya. Oke. Ya. Oke, jadi terkait dengan funding, memang situasi sekarang itu situasi yang dari sisi investor atau orang yang punya dana besar, itu kebanyakan wait and see. Wait and see kenapa? Karena akan melihat sebenarnya situasi ini akan selesai kapan sih, begitu ya. Itu kan yang ingin dipastikan oleh investor. Contoh sederhana kalau teman-teman di sini ada yang invest atau main saham gitu ya, mungkin ada yang bilang ya ntar dulu lah kita masih akan turun lagi atau belum tahu kapan nih gitu kan. Seperti itu. Sama juga investor besar juga berpikiran sama. Artinya kita dari sisi bisnis harus menunjukkan tetap bahwa bisnis kita ini benar-benar make sense. Tapi kalau misalkan benar-benar ada bisnis yang make sense, investor itu akan tetap invest. Begitu. Sebagai contoh di Indonesia sendiri belum lama ini BRI Ventures mengumumkan funding ke Investri. Dan juga modalku di minggu yang sama dapat funding juga. Contoh lain yang lebih kecil, teman saya Mas Zaki, founder Bukalapak, dia kan sekarang baru saja bikin visi, kemudian mengumumkan invest di startup pendidikan namanya Eduka. Nah itu sesuatu yang artinya apa? Bukan berarti orang nggak mau invest. Kenapa? Karena dengan situasi sekarang, situasi lain yang mungkin saya belum highlight adalah orang ini nyimpen cash. Cash ini banyak di dunia ini begitu ya, sampai-sampai suku bunga kecil gitu kan sekarang. Nah cash ini tentu kalau misalkan ada yang menghasilkan return lebih tinggi dari sisi investor, dia akan invest. Begitulah kenapa bahwa sebenarnya kondisinya bukan karena nggak ada uang, investor-investor besar itu nahan uang di proyek atau hal yang make sense. Itulah kenapa sebenarnya dari sisi bisnis atau startup pada umumnya, yang paling penting buat kita adalah menunjukkan bahwa bisnis kita ini jalan. Jadi bukannya turun gara-gara COVID ini, tapi sebenarnya punya harapan. Kenapa Mas Zaki kemarin misalkan invest di Eduka gitu ya? Karena education online adalah salah satu bisnis yang tumbuh saat ini. Nah pertanyaannya, kita bikin startup yang sekarang memang tadi terimpact gitu kan. Tapi bisa nggak kita pivot atau ekspansi bisnis ke bidang-bidang yang justru positif sekarang gitu kan? Kalau sekarang misalkan klien government berhenti gitu kan, klien yang bisnis gitu ya, B2B artinya, itu mungkin masih bisa jalan. Artinya apa? Seperti Bukalapak dan perusahaan-perusahaan besar itu sekarang masih tetap aja berjalan seperti biasa gitu kan. Bisa nggak itu yang menjadi target customer-nya startup Mas tadi gitu kan? Karena government sekarang mungkin lagi memfokuskan anggarannya untuk penanganan COVID. Nah, kalau Bukalapak dulu, sama juga Bukalapak itu bisa diinvest karena dia ngelihat bisnis investor pertama Bukalapak ngelihat bisnis Bukalapak itu jalan. Jadi kita diinvest 1 tahun lebih kira-kira ya, sekitar 1 tahun lebih sejak Bukalapak diluncurkan awal 2010.
kita dapat visi pertama itu 2011 pertengahan lah, artinya 1,5 tahun begitu kan. Karena pada saat itu Bukalapak sudah terbukti jalan. Usernya sudah ribuan, traction-nya ada, jumlah barangnya sudah, saya lupa ya, mungkin sekitar puluhan ribu lah ketika pertama kali diinvest begitu ya. Ini adalah bisnis yang jalan, kemudian growing begitu ya, sehingga make sense untuk diinvest. Jadi kata kuncinya itu, bisnis model yang make sense untuk diinvest. Nah, pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan security. Kita tidak menutup mata bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Ya, jadi even perusahaan sekelas Facebook atau LinkedIn pun dia pernah juga kebobolan begitulah. Yang kami lakukan di Bukalapak salah satunya adalah pertama ya kita hire the best people in terms of security dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa security pun sesuatu yang terus harus diimprove begitu ya. Sampai di level kita bahkan meng-hire atau meng-invite hacker untuk nge-hack sistem Bukalapak. Silakan hack. Kalau berhasil, kita kasih uang. Namanya begitu. Ini namanya bug bounty program. Ini juga dilakukan oleh Facebook dan startup-startup besar dunia begitu ya. Jadi kita mengundang untuk bekerja sama dengan hacker. Hacker, kamu kan kalau bobol tanpa izin itu kan kasarnya nggak halal ya, atau bahkan ilegal begitu ya. Tapi ini legal nih. Saya mengundang kamu untuk nge-hack Bukalapak. Kalau berhasil, kamu kasih uang. Kamu saya kasih uang. Seperti itu. Jadi ini membuat sistem Bukalapak keamanannya improve terus. Tentu again kita nggak menutup mata bahwa tidak ada sistem yang selalu aman. Makanya kalau di sini kemudian saya switch, saya di sini menghimbau sebagai ya mungkin praktisi teknologi begitu ya. Sebagai customer kita mesti menerapkan best practice. Yang pertama adalah jangan menggunakan username atau jangan menggunakan password yang sama di setiap account. Jadi jangan kita gunakan di e-commerce sama di medsos sama di email sama di mana passwordnya sama semua. Itu sangat-sangat rentan. Kenapa? Karena satu bobol artinya yang lain bobol juga. Pernah ada user kita yang ngaku bahwa wah ini user saya di Bukalapak dibobol gitu kan. Begitu kita cek sebenarnya bukan karena dibobol di Bukalapaknya, tapi karena dibobol di situs lain, tapi dia menggunakan username password yang sama dengan di Bukalapak seperti itu. Nah itu yang resiko. Jadi itu best practice yang pertama. Yang kedua adalah kalau bisa tetap diubah secara rutin. Apalagi kalau misalkan tadi ya ada kasus, oh ini ada yang bobol nih. Ya begitu best practice-nya secara ini adalah kita cek kita punya nggak user di situ gitu kan. Kalau kita punya ya kita segera ubah username password di situ dan mungkin yang lain yang terlanjur pakai username password yang sama. Begitu kira-kira. Oke, tadi masih ada satu pertanyaan lagi mengenai supply chain, Mas. Ada bottleneck. Jadi fortunately untuk sekarang di Indonesia logistik itu masih dianggap sebagai essential business. Jadi logistik itu bisa beroperasi as usual. Mungkin ada sedikit pelambatan SOP di beberapa area begitu ya, tapi tidak sampai menjadikan itu berhenti. Yang dilakukan di Bukalapak strateginya adalah kita berpartner dengan sebanyak mungkin perusahaan logistik. Sekarang kita punya mungkin sekitar 13 atau 14 perusahaan logistik. Dari mulai yang tradisional ya JNE, Tiki, sampai startup-startup baru juga. Ada Si Cepat, Ninjavan, termasuk teman-teman Grab dan Gojek gitu ya. Jadi dari sisi customer, itu lebih aman kalau misalkan satu ternyata ada gangguan, masih ada yang lain. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Tentu ini juga yang tadi saya katakan di awal, resiko kalau COVID ini semakin panjang, maka bisa jadi pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih drastik, termasuk membekukan logistik. Ini yang terjadi di India. Jadi PSBB di India itu sangat strict katanya, sampai logistik juga dilarang beroperasi. Nah ini makanya e-commerce di India itu juga terdampak negatif sekarang. Kalau di Indonesia kan sekarang masih positif nih gitu kan. Tapi bisa jadi kalau misalkan situasinya makin parah, kemudian pemerintah ingin meng-cut lebih banyak, ya logistik akan terdampak. Makanya tadi saya bilang di awal, tetap berdoa semoga ini bisa cepat berlalu juga. Ya. Oke, menarik. Kita masih ada punya penanya nih, Mas Adityo. Ada? Halo, Tes. Dengeran nggak? Ya, dengeran. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Fadel kesempatannya. Nama sore Mas Fadrin, mau nanya singkat. Ingin tahu komentarnya untuk job market setelah masa pandemi ini seperti apa. Karena kan
banyak banget industri yang terkena imbas negatif dan harus mem-PHK karyawan. Sedangkan mungkin di e-commerce masih tumbuh gitu. Apakah kedepannya akan banyak kesempatan di e-commerce atau di startup digital lain, atau mereka juga tetap akan wait and see dulu, tidak mau terlalu gegabah untuk expand job force-nya? Itu aja. Oke, Ya. terima kasih Mas. Ya, mungkin singkatnya ini akan berkorelasi cukup mirip dengan recovery ekonomi di Indonesia. That is why tadi kita yang perlu kita pantau adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara tadi di awal dikatakan Sri Mulyani memperkirakan antara minus 0,8% sampai 2,3%. Mudah-mudahan kalau kita melihat dari sisi yang positif gitu ya, yang 2%-an, itu artinya di kuarter 1-2 ini turun, tapi kemudian kuarter 3-4 itu akan naik lagi. Nah, itu yang skenario terpositifnya. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya e-commerce dan banyak industri lain itu akan lebih kembali ke normal tadi. Lebih besar porsi kembali ke normalnya. Begitu. Tapi kalau misalkan minus 0,8, artinya kuarter 2, kuarter 3 masih akan ini. Jika itu yang terjadi, maka kita akan lebih banyak wait and see juga. Gitu. To be honest, sekarang banget nih, Bukalapak sekarang itu posisinya adalah kita nggak agresif hiring. Nggak agresif hiring itu artinya kita nggak yang pasang job posting di mana-mana gitu ya. Tapi kalau ada talent yang bagus banget, ya udah kita coba approach gitu kan. Tapi by default kita nggak hiring gede-gedean. Nah, bisa jadi ini akan terus kita ini kan kalau misalkan situasinya tambah parah tadi. Tapi begitu misalkan kita lihat bahwa ini ekonomi ternyata bakal balik gitu ya, mungkin kita akan hiring lagi gitu loh. Kemudian kalau secara umum gimana selain e-commerce? Itu akan korelasi dengan yang tadi saya katakan new normal. Health itu akan naik gitu ya. Kemudian teknologi secara umum yang entah itu di bidang health, entah itu di bidang e-commerce, entah itu di bidang yang lain. Edukasi tadi saya katakan naik gitu ya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita pantau dari sekarang juga gitu kan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang sehari-hari aja dari kita, ya mungkin teman-teman di Swedia, tapi juga teman-teman di Indonesia tanyain gitu kan. Apa sih yang dipakai sekarang gitu kan? Oh, Netflix misalnya. ya udahlah gitu kan. Tapi apalagi gitu kan? Oh, edukasi. Oh, apalagi gitu kan. Nah, itu yang berpotensi akan menjadi new normal atau setidaknya akan mengalami kenaikan setelah ini. Ya. Oke, nah sebenarnya ini waktunya udah hampir jam 5 sore kayaknya di sana ya. Meskipun sebenarnya diskusinya makin ke sini kemungkinan sebenarnya masih banyak yang mau nanya nih, cuman karena waktunya udah habis jadinya pada turun lagi tadi. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Mas, sebelum kita tutup ya. Mungkin ada beberapa perusahaan juga yang udah jalan bisnisnya beberapa lama, tapi dengan adanya krisis ini dia harus resetting target lagi. Nah, di Bukalapak ada pengalaman seperti itu nggak? Apakah memang kita harus melakukan resetting target dulu untuk merendahkannya target itu, atau justru kita jangan menurunkan target, tapi mencari cara baru lagi supaya hal-hal yang kreatif itu bisa kita lakukan dengan mempertahankan target yang ada? Ya, sebetulnya tergantung dari state perusahaan. Kalau saya melihat, kalau perusahaannya masih awal, sangat-sangat wajar untuk mengganti target setiap bulan gitu ya. Tentunya kenapa? Karena uncertainty-nya masih sangat-sangat tinggi, ya kan? Namanya kita bikin startup baru launching misalkan, kita mana tahu ada berapa customer gitu kan. Tapi seiring waktu kita mestinya bisa membuat pendekatan atau approach atau perkiraan yang lebih baik begitu kan. Nah, dalam situasi sekarang misalkan dengan adanya COVID ini, kita masih belum mengubah target. Artinya kita masih merasa bahwa ya ini mudah-mudahan tidak terlalu berimpact gitu kan. Kalaupun sekarang malah positif gitu kan. Tapi kalau misalkan bisnisnya masih early gitu ya, saya pikir wajar untuk menginikan target. Tetapi yang paling penting adalah dasarnya. Jadi yang orang-orang sering lupa adalah misalkan gini, target UKM saya misalkan omsetnya tadinya sebulan 2 miliar gitu ya. Karena COVID saya turunin jadi 1 miliar gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya, dari mana dasarnya? Dia akhirnya bingung. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, itu yang menurut saya jangan. Mesti ada istilahnya asumsi-asumsi yang jelas, yang make sense. Bahkan kalau bisa di breakdown gitu ya secara rinci bahwa misalkan 2 miliar ini dari sekian ratus ribu customer atau sekian ribu customer masing-masing belanja 1 juta misalnya.
Nah, karena ini kita mesti nurunin harganya 20% dan customer-nya turun 20% juga, sehingga omsetnya turunnya kira-kira 30-40% misalkan. Itu adalah asumsi yang menurut saya baik. Nah, itu menurut saya yang paling penting adalah cara berpikir atau ya framework ketika kita mengubah atau menyesuaikan target tadi. Oke. Sayangnya waktunya terbatas, jadinya kita harus mengakhiri diskusi kita di sini kelihatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fajrin atas keluangan waktunya bergabung bersama kami di sini untuk sharing diskusi pengalaman dan visinya di Bukalapak. Terakhir ada yang mau disampaikan Mas ke teman-teman? Sama seperti apa yang sering saya sampaikan kepada beberapa teman-teman lain belakangan ini gitu ya. Situasi krisis ini memang situasi yang tidak ideal, tetapi bukan berarti segalanya buruk. Tadi saya katakan ada justru kategori-kategori, ada bisnis-bisnis yang justru naik dari sini gitu kan. Sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana kita pertama untuk tidak panik, yang kedua untuk berpikir jernih, untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah ataupun sebagai hal untuk kita kejar gitu kan dengan adanya krisis ini. Sehingga kita bisa justru memperoleh hal yang positif dari momen kali ini. Itu dari saya. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Fajrin. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di acara Vika selanjutnya dari PPI Uppsala ya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Bye.